Hari ini kita akan belajar Matius pasal 16. Pasal 16 ini pada awalnya menceritakan bahwa ada orang-orang yang datang untuk mencobai Yesus. Mereka ingin Tuhan menunjukkan beberapa tanda ajaib kepada mereka. Namun Tuhan Kristus tidak mau menunjukkan tanda ajaib kepada mereka. Lalu berkata, kecuali tanda Nabi Yunus. Tidak akan diberikan tanda lain kepada mereka. Mari kita baca sebentar ya. Orang-orang Farisi dan Saduki datang mencobai Yesus, meminta dia menunjukkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Yesus menjawab mereka, "Pada waktu senja, kalian melihat langit merah menyala." Lalu berkata, "Besok cuacanya cerah." Pada waktu pagi, kalian melihat langit merah gelap. Lalu berkata, "Hari ini akan hujan badai." Kalian tahu menafsirkan tanda-tanda di langit, tetapi tidak mengerti tanda-tanda zaman ini. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini selalu minta tanda ajaib. Kecuali tanda Nabi Yunus. Tidak akan diberikan tanda lain kepada kalian. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Lalu mengapa orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar Tuhan menunjukkan tanda ajaib? Karena mereka ingin mencobai apakah Yesus benar-benar Tuhan. Mereka ingin mencobai apakah Yesus sungguh-sungguh diutus oleh Allah atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka sedang mencobainya. Bukan karena ingin percaya atau mengikuti Tuhan, melainkan hanya ingin mengolok-olok Tuhan. Jadi Tuhan sendiri tahu bahwa mereka bukanlah orang yang benar-benar mau mengikuti Tuhan. Maka Tuhan tidak memberikan tanda ajaib kepada mereka. Lalu kepada siapa Tuhan Yesus memberikan tanda ajaib? Misalnya, Tuhan Yesus tahu ada seseorang yang sangat rendah hati. Maka Tuhan melakukan tanda ajaib di hadapannya. Orang itu adalah Simon Petrus. Ketika Tuhan Kristus menampakkan diri kepada Petrus, saat bertemu dengan Petrus, dia berkata kepada Petrus, "Bawalah perahumu ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Petrus berkata kepada Tuhan, "Guru." Saat itu Petrus belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ia memanggil Yesus sebagai guru. "Semalam aku sudah berusaha semalaman penuh tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi karena engkau berkata demikian, aku akan menebarkan jala." Lalu Petrus menebarkan jalanya. Dan seketika itu juga ia mendapatkan ikan yang begitu banyak, hingga 2 perahu penuh. Tuhan Yesus membuat Petrus menangkap ikan sebanyak itu di hadapannya, sehingga kedua perahu itu nyaris tenggelam. Mengapa Tuhan melakukan hal ini di hadapan Petrus? Mengapa Tuhan membiarkan Petrus mengalami tanda ajaib ini? Sebenarnya karena Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan tahu bahwa roh Petrus itu rendah hati, dan sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan yang benar. Petrus tahu, dan Tuhan pun tahu bahwa Petrus adalah dombanya. Setelah tanda ajaib ini terjadi, apakah Petrus selalu mengikuti Tuhan karena tanda ajaib ini? Ya, memang benar. Petrus mengikuti Tuhan karena tanda ajaib ini. Petrus lalu tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, "Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan kujadikan penjala manusia." Artinya, Petrus langsung mengikuti Tuhan setelah melihat tanda ajaib tersebut. Tuhan juga mengasihi Petrus. Dan sejak saat itu Petrus terus mengikuti Tuhan. Selalu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Namun pernah suatu kali, pada suatu malam, ia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Sampai setelah Tuhan bangkit. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Sejak saat itu, Petrus tidak pernah lagi meninggalkan Tuhan. Apakah Petrus sudah mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan? Ia telah mengenalnya dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena setiap orang yang mengikuti Tuhan pasti sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu mengapa Tuhan tidak memberikan tanda ajaib kepada orang-orang Farisi? Karena mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mencari tanda ajaib atau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya datang untuk mencobai. Semua orang yang mengenali Yesus sebagai Tuhan, mereka semua mengikuti Tuhan. Seperti saudara-saudara di Hebron. Jika seseorang mengenali bahwa saudara Hebron adalah putra Bapa yang sejati dan putra Tuhan, ia pasti akan mengikutinya. Sama seperti yang Tuhan lakukan pada awalnya. Baru kita bisa memahami dan melakukan mujizat. Hanya untuk memberi kesaksian tentang Dia. Membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Agar mereka yang rindu dan mencari Tuhan, yang rindu dan mencari Allah dapat mengikuti Tuhan. Sekarang saudara Sibo juga demikian. Juga tampak sedang diuji. Untuk menguji apakah Shibwa benar-benar anak Bapa. Apakah ia benar-benar anak Tuhan Yesus Kristus? Apakah ia benar-benar orang yang dinubuatkan dalam Alkitab? Dalam ujian semacam ini, Bapa, mohon berkatilah saudara-saudari. Amin.